Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Martaidia dengan NIM 200005013 dari Universitas Ahmad Dahlan kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum magnet yang saya lakukan mulai dari tanggal Sabtu 19 Juni 2021. Pada hari itu kegiatan saya adalah mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Lalu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, saya memahami langkah-langkah prosedur kerja. Lalu mencoba membuat magnet sederhana, mencoba membuat kompas sederhana, mengetahui arah medan magnet, mengisi diskusi. Lalu pada hari Rabu tanggal 22 Juni, saya mempresentasikan hasil praktikum LKM magnet, lalu menguploadnya ke YouTube. Pada praktikum ini, alat dan bahan yang saya gunakan adalah magnet sebagai bahan utama, lalu penggaris, lilin, jarum jahit, paperclip, kawat tembaga, baterai, bola lampu kecil, selotip bening, serbuk besi, gunting, cutter, kertas HPS, styrofoam atau gabus atau kertas, silet, piring plastik kecil, paku 2-3 cm. Saya akan langsung menjelaskan hasil dari praktikum yang sudah saya lakukan. Nah, di sini pada gambar pertama, pada kegiatan pertama, saya disuruh untuk menggosokkan paku ke magnet selama 5-10 menit. Nah, pada saat menggosokkan paku ke magnet selama 5-10 menit, magnet yang ada di magnet tetap itu berpindah ke paku sehingga dapat menarik jarum yang ada di sini seperti di gambar. Lalu yang kedua, induksi. Menempelkan paku 5-10 menit. Juga dapat menarik jarum. Lalu pada paku yang dialiri arus listrik juga dapat menarik jarum. Lalu di bawahnya ada paku yang dialiri listrik dapat menarik paku. Namun ini daya tariknya kurang kuat, mungkin karena pakunya berat, jadi nggak terlalu keangkat. Lalu di sini paku yang ditempel selama 5-10 menit itu juga kurang kuat mengangkat pakunya. Lalu pada saat paku digosokkan selama 5-10 menit dapat mengangkat pakunya. Ini juga ada paperclip. Sama, ini yang digosok dapat menempel. Ini yang ditempel juga dapat menarik paperclipnya. Lalu ini yang dialiri listrik juga dapat menarik paperclipnya. Lalu di bawah ada silet. Pada paku yang dialiri oleh listrik dapat mengangkat silet. Yang ditempel 5-10 menit juga dapat menarik silet. Yang digosok 5-10 menit juga dapat menarik silet. Nah, pada paku yang digosok maupun ditempel atau dialiri listrik tidak dapat menarik lilin, kertas, penggaris, plastik, dan juga plastik. Itu mungkin dikarenakan karena tidak adanya aliran ferromagnetik, karena tidak ada bahan ferromagnetik dalam benda-benda tersebut. Lalu selanjutnya pada kegiatan kedua, membuat kompas sederhana. Nah, pada gambar pertama, gabus ini saya taruh acak. Lalu saya berikan jarum
di atas gabus tersebut, lalu dia mengarah ke arah utara. Begitu juga dengan silet. Silet ini saya juga taruh acak, lalu dia mengarah ke utara. Pada percobaan ketiga, kegiatan ketiga itu mengamati arah magnet. Di sini daerah netral ini tidak ada serbuk besi karena tidak ada magnet. Lalu di bagian pinggir-pinggir magnet ini ditempeli banyak sekali serbuk besi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil diskusi ini. Pertanyaan pertama, mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena besi dan baja merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom magnet atau domain-domain magnet yang disebut magnet elementer. Arah dan susunan magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja bentuknya tidak teratur. Ketika besi atau baja digosok menggunakan magnet, tetap dalam satu arah menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur. Sehingga ketika arah magnet elementer pada besi dan baja menjadi seragam, maka bahan tersebut dapat memiliki sifat kemagnetan. Namun sifat kemagnetan tersebut tidak selamanya, jadi hanya sementara dan dapat hilang. Lalu pada pertanyaan kedua, mengapa paku yang ditempelkan pada magnet memiliki sifat magnet? Karena secara umum, benda logam yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet pula, sehingga mampu menarik logam lain di sekitarnya. Sifat magnet bersifat sementara atau dapat hilang. Pertanyaan ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Paku yang memiliki gaya medan magnet sehingga dapat menjadi magnet karena dialiri arus listrik dan menghasilkan teknik induksi. Dengan ini, salah satu bagian dari bagian paku akan menjadi kutub utara dan bagian lainnya akan menjadi kutub selatannya. Paku akan menjadi magnet dan dapat menarik besi atau baja yang berada di dekatnya. Kutub magnet pada besi atau baja akan bergantung pada arah lilitan kawat pengantarnya. Lalu pertanyaan keempat ada, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan 2. Jadi pada kegiatan 2, dengan adanya gaya tarik-menarik yang berasal dari magnet pada jarum yang sudah digosokkan tadi, dengan kutub magnet pada bumi, jarum yang digosokkan tadi memiliki kutub utara dan selatan, maka jarum yang ditaruh secara acak akan tertarik oleh kutub magnet bumi ke arah selatan dan utara. Pada pertanyaan kelima, mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan pada kegiatan 3? Pada bagian yang tidak dapat terdapat serbuk besi merupakan daerah netral, seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan pada pinggiran magnet terdapat banyak serbuk besi. Itu adalah kutub magnet. Ini terjadi karena gaya magnet yang paling kuat berada pada ujung atau pinggir magnet. Tadi sebelum saya menggunakan magnet, pada percobaan pertama saya menggunakan magnet kulkas dan itu daya tariknya kurang kuat sehingga pada percobaan pertama 1 dan 2 ketika saya menggunakan magnet kulkas aliran magnet tidak kuat untuk menarik jarum dan juga silet. Nah, pada kesimpulan di sini, magnet merupakan benda yang dapat menarik benda lain yang berada di sekitarnya. Benda-benda yang mengandung bahan ferromagnetik yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya bahan ferromagnetik adalah baja, besi, nikel, dan kobalt.
Benda selain itu seperti plastik, kertas, lilin tidak dapat ditarik oleh magnet. Sifat magnet dapat ditularkan pada besi dan baja yang bersifat sementara atau dapat hilang dengan cara menggosokkan magnet tetap. Induksi dan mengalirkan arus listrik elektromagnetik. Pada percobaan dalam membuat magnet sederhana, saya menggunakan magnet kulkas tadi. Namun kekuatan magnet dari tempelan kulkas kurang kuat, sehingga magnet tempelan kulkas tidak dapat mempengaruhi magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja. Lalu saya ganti menggunakan magnet dari speaker yang memiliki aliran yang cukup kuat dan berhasil. Paku yang digosokkan pada magnet permanen dapat menarik benda yang mengandung ferromagnetik. Lalu jarum atau silet yang sudah digosok akan memiliki kutub utara dan selatan sehingga ia akan selalu mengarah ke arah utara dan selatan. Lalu kesimpulan kegiatan ketiga, pada daerah netral di dekat magnet tidak terdapat serbuk besi, sedangkan pada ujung magnet banyak terdapat serbuk besi yang dikarenakan pada ujung magnet memiliki daya tarik magnet yang cukup kuat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.